Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan apabila disertai dengan sikap toleransi dan saling menghormati. Namun, ketika nilai-nilai tersebut tidak diterapkan, perbedaan dapat berkembang menjadi konflik. Oleh karena itu, kami memilih kasus perusakan rumah doa umat Kristen di Padang karena kasus ini menunjukkan bahwa konflik dalam masyarakat, khususnya multikultural, tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan agama, tetapi juga oleh cara masyarakat menyikapi suatu perbedaan. Kasus ini relevan untuk dianalisa karena menggambarkan pentingnya toleransi, dialog, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara dalam menjaga kerukunan. Nah, konflik terjadi pada tanggal 27 Juli 2025 di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Nah, rumah doa milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Anugerah digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus juga pendidikan agama Kristen bagi anak-anak. Nah, karena sekolah di sekitar wilayah tersebut itu tuh tidak menyediakan pelajaran agama Kristen. Kronologinya pada sore hari sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, ketika sekitar 20 hingga 30 anak sedang mengikuti kegiatan belajar agama, Pendeta Daci dipanggil oleh Ketua RT dan juga RW untuk membahas keberadaan rumah doa tersebut. Nah, saat pendeta masih berada di pertemuan, sekelompok warga datang ke lokasi dan meminta agar kegiatan itu dihentikan gitu. Situasi kemudian berubah menjadi tindakan anarkis. Masa membuka dan juga menendang pagar, memecahkan kaca jendela, dan juga merusak berbagai fasilitas seperti kursi, kipas angin, dan juga meteran listrik. Nah, tidak hanya melakukan perusakan, beberapa pelaku juga melakukan kekerasan terhadap anak-anak yang berada di lokasi. Dua anak dilaporkan mengalami luka akibat dipukul dan juga ditendang. Nah, akibat kejadian tersebut, anak-anak dan jemaat itu tuh berlarian keluar sambil nangis dan juga ketakutan. Nah, setelah video peristiwa itu viral di media sosial, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan juga mengamankan 9 orang yang diduga terlibat dalam aksi perusakan tersebut. Beberapa faktor yang menjadi penyebab konflik ini terjadi, yang pertama diantaranya adalah kurangnya toleransi terhadap perbedaan agama. Sehingga ketika masyarakat sulit menerima perbedaan, hal-hal yang seharusnya bisa disikapi dengan saling menghormati justru berpotensi menimbulkan konflik. Yang kedua, perbedaan pandangan mengenai penggunaan rumah sebagai tempat ibadah. Dalam kasus ini, sebagian warga memiliki pandangan yang berbeda mengenai penggunaan rumah sebagai tempat ibadah. Perbedaan pendapat tersebut kemudian memicu penolakan dan menjadi awal munculnya konflik. Yang ketiga, kurangnya komunikasi dan mediasi antara pihak terkait. Sehingga konflik ini juga dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi dan mediasi antara warga, pihak rumah doa, serta pemerintah setempat. Padahal jika sejak awal ada dialog yang baik, kemungkinan konflik ini bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Yang terakhir, yang keempat, adanya provokasi yang mempengaruhi situasi. Ketika konflik mulai muncul, situasi semakin memanas karena adanya tindakan atau ajakan dari sebagian pihak yang memperkeruh keadaan. Akibatnya, emosi massa meningkat dan konflik berkembang menjadi tindakan perusakan. Nah, konflik ini menimbulkan dampak yang cukup besar bagi korban maupun masyarakat secara luas. Nah, dampak yang pertama dari sisi korban, beberapa anak mengalami luka fisik akibat dipukul dan juga ditendang oleh pelaku. Selain itu, anak-anak dan juga jemaat yang lain mengalami trauma karena mengalami kekerasan gitu saat sedang mengikuti kegiatan keagamaan. Rumah doa juga mengalami kerusakan pada kaca, pagar, kursi, kipas angin, dan juga fasilitas lainnya. Nah, yang kedua dari sisi sosial, peristiwa ini tuh menimbulkan ketegangan antar warga dan juga menjadi sorotan nasional karena dianggap sebagai bentuk intoleransi terhadap kebebasan beragama. Nah, kasus ini juga memunculkan persepsi negatif terhadap kondisi toleransi di Sumatera Barat. Meskipun pemerintah daerah itu menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan karakter masyarakat Minangkabau secara keseluruhan. Dan yang terakhir, dampak dari sisi hukum. Kepolisian segera melakukan penyelidikan dan juga penangkapan 9 orang yang diduga terlibat dalam perusakan. Nah, selain itu juga pemerintah daerah memfasilitasi mediasi antar kedua belah pihak, sementara untuk proses hukum tetap dilanjutkan sebagai bentuk penegakan hukum. Upaya penyelesaian konflik. Yang pertama ini ada penegakan hukum secara adil dan juga tegas. Nah, langkah pertamanya itu menindak seluruh pelaku perusakan sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum penting untuk memberikan keadilan kepada korban, mencegah tindakan main hakim sendiri, dan juga memberikan efek jera agar peristiwa serupa tidak terulang. Dalam kasus ini, Polda Sumatera Barat telah menahan 9 orang yang diduga terlibat dan proses hukum masih terus berlanjut. Yang kedua, memperkuat dialog dan mediasi antar pihak. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi dialog antara jemaat GKSI, warga sekitar, tokoh agama, tokoh adat, dan aparat keamanan. Mediasi bertujuan untuk meluruskan kesalahpahaman mengenai fungsi rumah doa, membangun kepercayaan, serta mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Wali Kota Padang menyatakan bahwa akar persoalan berasal dari miskomunikasi, sehingga komunikasi yang lebih terbuka menjadi langkah penting dalam penyelesaian konflik.
Yang ketiga, meningkatkan komunikasi multikultural dan toleransi. Konflik menunjukkan bahwa pentingnya komunikasi multikultural dalam masyarakat yang beragam. Pemerintah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, tokoh agama, dan lembaga pendidikan perlu mengadakan forum dialog lintas agama, pelatihan toleransi, serta kegiatan bersama antar umat beragama. Interaksi yang positif tersebut dapat mengurangi prasangka dan memperkuat rasa saling menghormati. Yang keempat, ada memberikan perlindungan kepada korban. Para korban, khususnya anak-anak yang mengalami luka maupun trauma, perlu memperoleh pendampingan psikologis, perlindungan hukum, dan jaminan keamanan agar dapat kembali menjalankan aktivitas keagamaan tanpa rasa takut. Perlindungan ini juga merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan hak kebebasan beragama. Yang kelima, meningkatkan peran pemerintah dalam pencegahan konflik. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan perlu melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik, memperkuat koordinasi dengan tokoh masyarakat, serta memberikan sosialisasi mengenai aturan pendirian rumah ibadah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Selanjutnya, itu ada analisis berdasarkan konsep komunikasi multikultural. Nah, yang pertama ini kurangnya komunikasi sebagai sumber konflik. Dalam komunikasi multikultural, memahami konflik antar etnik, dijelaskan bahwa kurangnya komunikasi merupakan salah satu penyebab utama konflik. Selain itu, konflik juga dapat dipicu ketika tidak ada interaksi antar kelompok sehingga muncul kesalahpahaman dan perbedaan persepsi. Nah, hal tersebut terlihat pada kasus perusakan rumah doa di Padang, yaitu sebagian warga menganggap rumah yang digunakan untuk beribadah merupakan gereja yang tidak memiliki izin. Tetapi, di sisi lain, pihak jemaat menyatakan bahwa bangunan tersebut merupakan rumah doa yang digunakan untuk kegiatan pembinaan rohani. Perbedaan pemahaman ini tidak diselesaikan melalui konflik langsung atau dialog, tetapi berkembang menjadi tindakan perusakan. Nah, analisisnya itu, konflik sebenarnya dapat dicegah apabila sejak awal terdapat komunikasi terbuka antar warga, pengurus rumah doa, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Dalam komunikasi multikultural, dialog menjadi sarana utama untuk memahami perbedaan sehingga kesalahpahaman tidak berkembang menjadi konflik. Yang kedua, tahap-tahap terjadinya konflik. Nah, dalam komunikasi multikultural menjelaskan bahwa konflik berkembang melalui beberapa tahap, yaitu ada prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan juga pasca konflik. Jika diterapkan pada kasus ini, untuk prakonfliknya itu terjadi ketika sebagian warga mulai mempertanyakan penggunaan rumah sebagai tempat ibadah dan muncul perbedaan persepsi mengenai izin rumah doa. Selanjutnya, konfrontasi, yaitu penolakan mulai disampaikan secara terbuka oleh warga terhadap kegiatan ibadah. Krisis. Nah, konflik memuncak ketika terjadi pembubaran kegiatan ibadah, perusakan rumah doa, dan dua anak mengalami luka. Selanjutnya itu ada akibat. Nah, polisi menangkap 9 orang yang diduga terlibat, sementara pemerintah daerah melakukan mediasi untuk meredakan konflik. Selanjutnya ada pasca konflik. Di sini diperlukan rekonsiliasi, dialog, dan pembangunan kembali kepercayaan antar masyarakat agar konflik tidak terulang. Analisisnya yaitu kasus ini menunjukkan bahwa konflik tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berkembang secara bertahap. Apabila penyelesaian dilakukan sejak tahap awal melalui komunikasi dan mediasi, kemungkinan besar konflik ini tidak mencapai tahap krisis. Yang ketiga, ada media massa dan efek persuasif. Komunikasi multikultural juga menjelaskan bahwa media massa dapat membentuk kesadaran masyarakat, mengembangkan agenda publik, mendorong perlahan perubahan, tetapi juga dapat merangsang munculnya desas-desus apabila informasi yang beredar tidak dipahami secara utuh. Kesimpulannya, pengelompok sosial adalah hal yang wajar dalam masyarakat, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan permasalahan sosial seperti diskriminasi, konflik, dan ketidakadilan. Solusi utamanya adalah meningkatkan toleransi, pemerataan kesempatan, dan menjunjung tinggi nilai persatuan.